Seorang pria menyelesaikan sebuah tantangan besar dari seorang tuan kaya raya. Namun saat ia diminta untuk menyebutkan hadiah yang dia inginkan, permintaannya sungguh di luar nalar. Sebuah permintaan yang mengejutkan seluruh warga desa yang menghadiri pesta besar itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Jawabannya akan teman-teman temukan dalam kisah kali ini. Sebuah kisah inspiratif yang mengandung pelajaran hidup, motivasi, serta inspirasi untuk kita semua. Untuk kisah kali ini, mari kita mulai. Dahulu kala di sebuah kota kecil nan indah, yang dikelilingi pegunungan hijau dan sungai yang mengalir jernih, hiduplah seorang pria kaya raya bernama Tuan Hugo. Ia bukan hanya dikenal sebagai orang paling kaya di kota itu, tetapi juga sebagai sosok yang dermawan, bijaksana, dan sangat dicintai oleh para warga. Rumahnya yang besar berdiri megah di tengah kota, dengan gerbang yang berdiri kokoh. Meski begitu, pintu gerbangnya selalu terbuka bagi siapapun yang membutuhkan bantuan. Meski kehidupan Tuan Hugo terlihat sempurna, namun ada satu hal yang selama ini mengusik hatinya. Sudah 10 tahun usia pernikahannya dengan istri tercinta, namun mereka belum juga dikaruniai seorang anak. Meski tak pernah berhenti bersyukur atas karunia kekayaan yang mereka dapatkan, namun sesekali mereka kerap merindukan kehadiran seorang buah hati. Sampai pada suatu pagi di musim semi yang cerah, kabar bahagia yang dinantikan itu pun datang. Sang istri kini telah mengandung. 9 bulan kemudian, dengan penuh perjuangan dan perhatian dari Tuan Hugo, sang istri akhirnya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat. Seluruh kota bergema dengan suara lonceng, genderang, dan sorak-sorai. Untuk merayakan kelahiran putranya yang sangat dinantikan itu, Tuan Hugo memutuskan untuk mengadakan perayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah pesta besar-besaran untuk seluruh penduduk kota. Ia memanggil para juru masak terbaik dari seluruh kota, dari ujung utara hingga selatan. Bahkan mengirim utusan ke kota tetangga untuk membawa rempah-rempah yang langka. Lebih dari 100 jenis makanan direncanakan untuk disajikan. Dari kari pedas yang harum, hingga manisan dengan taburan kacang pistasio yang renyah. Semua orang, tua dan muda, kaya dan miskin diundang tanpa pandang bulu. Tuan Hugo ingin kebahagiaan yang ia rasakan juga dirasakan oleh seluruh warga kota. Namun di tengah persiapan yang meriah itu, sebuah masalah muncul. Para juru masak menyadari bahwa mereka belum memiliki bahan utama untuk salah satu hidangan paling istimewa, yaitu ikan asap air tawar raksasa. Sebuah hidangan yang secara tradisi dianggap membawa keberuntungan dalam pesta kelahiran. Sementara pesta besar itu akan diadakan malam itu juga. Mendengar hal ini, Tuan Hugo segera membuat pengumuman. Barang siapa yang berhasil membawakan seekor ikan air tawar raksasa segar untuk pesta ini, akan aku beri hadiah yang tak ternilai harganya. Apapun keinginannya, akan aku penuhi. Mendengar imbalan yang begitu istimewa itu, berita ini pun menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kota. Para nelayan, pedagang, bahkan anak-anak muda berlomba-lomba pergi ke sungai, danau, bahkan hingga ke rawa-rawa untuk mencari ikan yang dimaksud. Namun hujan deras beberapa hari sebelumnya membuat air keruh dan arus deras. Ikan-ikan besar menjadi sulit ditemukan. Hari menjelang sore, dan hari ini akan segera usai. Para tamu sudah terlihat mulai menghadiri pesta. Sungguh akan menjadi kenyataan pahit jika hidangan yang disajikan berjumlah 99 macam dan tidak genap 100. Ditambah yang tidak akan tersedia adalah hidangan yang paling istimewa. Ketika harapan mulai menipis,
muncullah seorang pria paruh baya bernama Greto, seorang penjual keliling yang sederhana. Dengan napas terengah dan pakaian basah kuyup, ia membawa seekor ikan besar segar dengan sebuah kereta dorong. Ikan itu bersinar keperakan di bawah cahaya matahari senja. Namun saat ia hendak masuk ke dalam gerbang rumah Tuan Hugo, ia dihentikan oleh penjaga gerbang bernama Ruga. Ruga tahu bahwa hadiah yang dijanjikan untuk siapapun yang membawa seekor ikan air tawar raksasa segar sangatlah besar. Ia memandang ikan itu dengan penuh nafsu dan berkata, "Aku bisa membiarkanmu masuk, tapi hanya jika kamu bersedia membagi hadiah yang kamu terima setengah untukku." Greto, meski lelah dan kesal, tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya. Jika mereka bernegosiasi terlalu lama, maka tidak akan ada waktu untuk memasak ikan itu, dan hadiah yang dijanjikan bisa saja hangus. Ia menatap gerbang, lalu melihat ke arah rumah besar yang kini mulai dipenuhi tamu, dan akhirnya dengan berat hati mengangguk. "Baiklah," kata Greto, "kamu akan mendapatkan setengah dari hadiah yang dijanjikan jika kamu izinkan aku masuk sekarang." Gerbang pun dibuka. Greto masuk dengan cepat dan menyerahkan ikan itu kepada para koki. Suasana langsung berubah. Kegembiraan yang sejatinya telah membujah kini semakin pecah. Para pelayan bergegas dan para tamu bersorak. Tuan Hugo sendiri turun tangan menyambut Greto dan berkata dengan senyum lebar, "Kamu telah menyelamatkan pesta ini. Katakan apa yang kamu inginkan. Emas, tanah, rumah besar, semua bisa kamu minta." Namun Greto berkata dengan tenang, "Saya ingin menerima 100 pukulan di punggung saya." Mendengar permintaan Greto, pesta besar itu mendadak sunyi. Semua orang terkejut. Bahkan Tuan Hugo sendiri terdiam beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Apa? 100 pukulan? Itu sebuah hukuman, bukanlah hadiah." Greto mengangguk. "Benar, tapi itulah permintaan saya, Tuan." Tuan Hugo, meski bingung, tetap memegang janjinya. "Jika itu keinginanmu, maka akan kulaksanakan. Tapi, bolehkah aku tahu alasan dibalik permintaanmu ini?" Greto dengan wajah tegas berkata, "Sebelum itu, tolong panggilkan penjaga gerbang tadi ke sini." Penjaga itu pun dipanggil. Ia berjalan masuk dengan percaya diri, berharap Greto akan menyebut namanya untuk menerima bagian dari emas atau harta yang dijanjikan. Namun Greto menunjuk ke arahnya dan berkata, "Orang ini adalah rekan bisnisku. Ia menolak membiarkan saya masuk, kecuali saya setuju memberikan setengah dari hadiah yang saya terima. Jadi sebagai bentuk keadilan, saya minta ia menerima setengah dari hadiah saya, 50 dari 100 pukulan." Wajah penjaga gerbang itu pucat seketika. Tuan Hugo akhirnya memahami niat dibalik permintaan aneh Greto. Dengan suara tegas, ia berkata, "Kamu akan menerima hadiahmu, Ruga, 50 pukulan dengan tongkat dari hadiah yang diminta oleh rekan bisnismu." Ruga mencoba mengelak, berteriak, bahkan memohon, tapi Tuan Hugo tidak bergeming. Ia memerintahkan pengawalnya untuk melaksanakan hukuman. Suara pukulan menggema di halaman rumah besar itu, disaksikan para tamu yang kini memahami pelajaran besar yang tersirat. Setelah itu Tuan Hugo berbalik kepada Greto dan berkata, "Kamu menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang luar biasa. Sekarang aku akan memberikan hadiah sejati untukmu." Ia menyerahkan kantong besar berisi emas dan perhiasan kepada Greto, serta memberinya sebuah rumah kecil di pinggir kota dan kontrak untuk menjadi pemasok resmi bahan makanan istana. Sejak saat itu, nama Greto dikenal luas bukan hanya sebagai orang yang membawa ikan,
tetapi sebagai simbol kejujuran, kesabaran, dan keberanian melawan keserakahan. Teman-teman, seringkali kita menghadapi orang-orang seperti Ruga dalam kehidupan ini. Orang-orang yang tidak ragu memanfaatkan keadaan apapun untuk mendapatkan keuntungan, meski itu akan merugikan orang lain. Sebab itu kisah ini hadir sebagai pengingat untuk kita, agar selalu berhati-hati dengan mereka yang berhati busuk. Juga ingatlah jika ingin melakukan perkara buruk, sebab apa yang kita tanam, itu yang akan kita tuai. Keburukan yang kita lakukan sungguh akan kembali kepada kita. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan komentar teman-teman mengenai kisah kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kisah berikutnya.